Baik, pada kesempatan kali ini saya dan rekan-rekan saya membuat tugas video untuk memenuhi tugas mata kuliah pengujian bahan. Saya akan mewakili materi mengenai pengujian tarik atau uji tarik dengan rekan saya Friendly. Sebelum itu saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Adit Setiawan dengan NIM 223010210002. Pengujian tarik. Pengujian tarik juga dikenal sebagai uji tarik adalah salah satu jenis pengujian mekanik yang bertujuan untuk mengetahui sifat-sifat suatu bahan terhadap gaya tarik. Berikut ini ialah penjelasan mengenai uji tarik. Yang pertama, tujuan pengujian tarik. Tujuan pengujian tarik untuk mengetahui kekuatan bahan, di mana pengujian tarik bertujuan untuk mengetahui kekuatan bahan terhadap gaya tarik, yaitu tegangan maksimum yang dapat ditahan oleh bahan sebelum putus. Nah, dari sini kita dapat mengetahui bahwa ketika kita ingin membuat satu, contohnya ialah project atau suatu kebutuhan, tentu kita harus mengetahui seberapa kuat bahan yang kita gunakan untuk menahan suatu gaya tarik. Nah, itulah tujuan adanya pengujian tarik. Nah, lalu mengidentifikasikan karakteristik material. Nah, dengan melakukan uji tarik, kita dapat mengidentifikasikan karakteristik material seperti keuletannya sebagaimana, kekerasannya bagaimana, serta kelenturannya bagaimana. Selanjutnya yaitu prosedur pengujian tarik. Banyak sekali yang harus disiapkan dalam prosedur pengujian tarik. Ada 3 langkah, yaitu spesimen uji tariknya bagaimana, pemberian bebannya, lalu langkah-langkah pengujiannya. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai spesimen uji tarik. Nah, spesimen uji tarik biasanya berbentuk plat atau platform atau batang round bar. Dimensi spesimen harus memenuhi standar tertentu. Nah, jadi ketika kita ingin melakukan uji tarik, itu benda kerjanya mulai dari panjangnya, lebarnya, dan sebagainya itu sudah tertera dalam peraturan ASTM E08 dan lain sebagainya. Nah, jadi kita tidak sembarangan menguji bahan dengan ukuran yang sesuai dengan kita inginkan. Itu tidak bisa. Itu harus sesuai dengan prosedur yang ada. Nah, seperti yang saya katakan yaitu ASTM 08. Contohnya spesimen ini menggunakan plat dengan panjang atau gauge length yaitu G sebesar 2 inch atau dikonversi dalam milimeter yaitu 50,8 mm dengan lebar W sebesar 0,5 inch atau 12,7 mm dan lebar area cekam sekitar 3 per 4 inch yaitu 19,5 mm. Itu dapat kita contoh pada gambar berikut. Baik, berikut ini adalah salah satu contoh spesimen yang diatur dalam ASTM E8. Di sini ada benda kerja. Nah, benda kerja tersebut dengan panjang 200 mm dan lebarnya 20 mm. Nah, di situ kita dapat lihat ada R yaitu jari-jari 12,5 mm. Nah, di mana di situ kita dapat melihat bahwa jarak dari benda kerja yang sudah ditarik di situ udah ada bekasnya cembung ke dalam seperti itu. Nah, itu yang kita ukur. Bagian cembung di tengah terlihat di situ 50 mm, cembung sampai ke jari-jarinya itu 57 mm. Nah, sisa benda kerjanya dari 200 mm yang tersisa di situ 50 mm dan benda yang harus dicekam itu 3 mm. Selanjutnya ialah pemberian beban. Spesimen diberi beban aksial yang semakin besar secara kontinu atau terus-menerus hingga benda kerja tersebut sampai spesimen putus. Nah, jadi uji tarik itu dilakukan pengujian tarik pada benda spesimen secara terus-menerus, tidak ada henti-hentinya atau stopnya. Itu terus ditarik hingga benda tersebut terputus dan disitulah kita ukur seperti yang kita lihat pada gambar sebelumnya. Selanjutnya, pada awal pengujian bahan akan mengalami deformasi elastis, yaitu perubahan bentuk yang dapat dikembalikan ke kondisi semula jika beban dihilangkan.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan yang diberikan oleh Adit. Selanjutnya ada langkah pengujian. Ya, poin yang pertama ada catat data mesin. Catat data mesin uji tarik pada lembar kerja. Kemudian ada pasang kertas milimeter. Pasang kertas milimeter pada tempatnya. Selanjutnya ada letakkan spesimen. Letakkan spesimen pada tempatnya secara tepat. Poin yang keempat, setting beban. Setting beban dan pencatat grafik pada mesin tarik. Yang kelima ada berikan beban kontinu. Berikan beban secara kontinu sampai spesimen patah. Selanjutnya ada catat besarnya beban. Catat besarnya beban pada saat yield, ultimate, dan ketika patah. Selanjutnya ada ukur panjang dan luasan penampang. Setelah patah, ambil spesimen dan ukur panjang dan luasan penampang yang patah. Kemudian ada hasil pengujian tarik, kurva hubungan gaya tarik dengan perubahan panjang. Hasil pengujian tarik berupa kurva yang menunjukkan hubungan antara gaya tarik dengan perubahan panjang. Kurva ini dapat digunakan untuk mengetahui sifat-sifat material seperti kekuatan tarik, keuletan, dan kelentingan. Selanjutnya ada sifat-sifat material yang dapat diketahui dari uji tarik. Yang pertama, ada kekuatan tarik. Tegangan maksimum yang mampu ditahan struktur pada pembebanan tarik. Yang kedua, ada kekuatan luluh. Tegangan yang terjadi di batas antara daerah elastis dengan plastis. Kemudian ada keuletan. Ukuran derajat deformasi plastis pada saat putus. Dan yang terakhir ada kelentingan. Ukuran derajat deformasi pada plastis pada saat putus. Selanjutnya ada standar dan prosedur. Yang pertama, standar ASTM E8 menyediakan standar untuk pengujian tarik bahan logam, termasuk spesifikasi dimensi spesimen uji tarik. Selanjutnya ada pengujian pada mesin uji tarik. Mesin uji tarik harus memiliki cengkraman atau grip yang kuat dan kekuatan yang tinggi untuk memastikan hasil pengujian yang akurat. Dengan demikian, pengujian tarik adalah satu metode yang sangat penting dalam mengetahui sifat-sifat suatu beban dan memastikan keamanan serta kinerja konstruksi yang menggunakan bahan tersebut. Terima kasih. Ya, saya Muhammad Rafi Arkana dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang uji tekan atau uji tekuk. Uji tekan adalah suatu alat uji mekanik yang berguna untuk mengukur dan mengetahui kekuatan benda terhadap gaya tekan. Pada umumnya, uji tekan ini digunakan pada logam yang bersifat getas, karena alat uji tekan ini memiliki titik hancur yang terlihat jelas di saat melakukan pengujian benda tersebut. Proses uji tekan melibatkan beberapa langkah, termasuk menyiapkan sampel, biasanya berbentuk silinder atau kubus. Pemasangan sampel di antara plat mesin uji, penerapan gaya tekan secara bertahap hingga sampel mengalami deformasi, dan analisis data untuk menentukan sifat material seperti kuat, tekan, dan modulus elastisitas. Selanjutnya uji tekuk. Uji tekuk atau uji bending adalah suatu proses pengujian yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan suatu material menahan beban lentur sebelum mengalami deformasi permanen atau keretakan. Metode uji ini melibatkan penerapan beban yang dikenakan pada bahan dengan bentuk dan konfigurasi tertentu, sehingga mencapai batas elastisitasnya atau terjadi kegagalan struktur. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jeremy Okta Firdaus. Baik, pengujian bending memiliki dua jenis atau cara pengujian. Di antaranya yang pertama, pengujian 2 titik 3-point bending. Metode ini merupakan salah satu metode yang paling umum digunakan dalam uji bending. Pada uji ini, beban dipasangkan pada bagian tengah sampel bahan, sedangkan 2 titik dukungan berada di kedua ujungnya. Jenis uji ini cocok untuk bahan yang rapuh dan keras. Yang kedua, pengujian 4 titik atau yang disebut 4-point bending. Metode uji ini cukup populer dan sering digunakan dalam penelitian dan industri.
Cara kerjanya adalah dengan menempatkan bahan di atas dua titik, dukungan di ujungnya dan diberi beban pada dua titik di tengahnya. Pengujian dengan cara ini menghasilkan distribusi tegangan yang lebih merata dan cocok untuk bahan yang lebih lentur. Setelah itu, metode pengujian ini sering diaplikasikan dalam berbagai bidang industri dan penelitian, diantaranya adalah industri manufaktur. Pengujian bending dapat digunakan untuk menguji kekuatan material dan desain dan produksi komponen mesin, alat, dan perangkat elektronik. Yang kedua, konstruksi. Dalam industri konstruksi, uji bending digunakan untuk mengevaluasi kekuatan dan keandalan struktur bangunan, jembatan, dan struktur lainnya. Yang ketiga, penelitian material. Pengujian bending telah menjadi alat penting dalam penelitian material baru atau modifikasi bahan yang ada untuk berbagai aplikasi. Yang keempat, industri otomotif. Pengujian bending digunakan untuk menguji bahan yang digunakan dalam pembuatan bodi kendaraan dan komponen lainnya. Yang kelima, pembuatan perabot. Dalam industri perabot, pengujian bending dapat digunakan untuk menilai daya tahan dan kualitas material yang digunakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pengujian bahan, pengujian impact atau uji impact. Saya Iwan Nur Sofyan dan Debbie Catur. Uji impact merupakan pengujian suatu bahan untuk mengetahui apakah suatu material apakah rapuh atau ulet dari segi ketaguhannya. Pengujian impact ini akan mendeteksi perbedaan yang tidak bisa dibaca melalui regangan dan juga hasil yang didapatkan. Tidak bisa dibaca secara langsung dengan kondisi perpatahan batang uji. Hal ini disebabkan karena pengujian impact tidak dapat mengukur gaya 3 dimensi. Tujuan pengujian impact: 1. Mengetahui kekuatan impact pada material dalam berbagai macam kondisi, yaitu kondisi material awal maupun kondisi material setelah memperoleh hasil pukulan. 2. Mengetahui pengaruh beban impact terhadap sifat mekanik material. Prosedur pengujian impact: 1. Metode Kerpi. Spesimen diletakkan mendatar dan kedua ujung spesimen ditumpu pada suatu landasan. Letak dari takikan notch berada pada tepat di tengah arah pemukulan dari belakang takikan. Biasanya metode ini digunakan di Amerika dan banyak negara yang lain termasuk Indonesia. Sekian dari saya. Saya lanjutkan dengan teman saya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengujian impact. Pengujian impact ini sendiri memiliki beberapa standar pengujian, ya, seperti contoh yaitu teknik pengujian Serpi dan ISOT. Pengujian ini bertujuan untuk menguji kecenderungan logam untuk patah getas dan untuk mengukur energi impact atau istilah lainnya disebut notch toughness. Pada uji impact digunakan spesimen uji bertakik yang dipukul dengan sebuah pendulum. Pada teknik ISOT, spesimen dijepit pada satu ujung hingga takik
berada di dekat penjepit. Pendulum diayunkan dari ketinggian tertentu akan memukul ujung spesimen yang tidak dijepit dari depan takik. Pada serpi spesimen uji diletakkan mendatar, kedua ujungnya ditahan. Pendulum akan memukul batang uji dari belakang takik. Selanjutnya ini tujuan impact test atau tujuan dari pengujian impact ini yaitu berguna untuk melihat efek-efek yang ditimbulkan oleh adanya takikan, bentuk takikan, temperatur, dan faktor-faktor lainnya. Uji impact ini juga dapat disebut sebagai suatu pengujian material untuk mengetahui kemampuan suatu material atau bahan dalam menerima beban tumbuk, yaitu dengan diukur besarnya energi yang diperlukan untuk mematahkan spesimen material atau bahan dengan ayunan tertentu. Terima kasih. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya atas nama Samka. Dan saya Roy Jordi. Baik, di sini kami berdua akan menjelaskan apa itu non-destructive test atau liquid penetrant. Baik, definisi pengujian non-destructive test. Pengujian non-destructive test atau NDT adalah metode pengujian yang digunakan untuk mengevaluasi keadaan material, komponen, atau struktur tanpa merusak atau mengubah sifat-sifat fisik dari objek yang diuji. Nah, jadi teknik liquid penetrant. Jadi ada beberapa teknik. Yang pertama, bersihkan terlebih dahulu permukaan yang mau kita tes, ya. Kemudian aplikasikan zat pemerah atau penetran. Nah, penetran akan meresap ke dalam celah-celah suatu retakan bila ada retakan. Tunggu beberapa saat, kemudian hapus penetran. Selanjutnya oleskan pengembang. Setelah dihapus penetran yang berwarna merah biasanya, lalu hapus, kemudian aplikasikan pengembang. Nah, lalu yang terakhir, setelah dioles pengembang, nanti yang ada retakannya akan mengeluarkan cairan berwarna merah tersebut. Nah, jadi garis besarnya itu persiapkan permukaan, aplikasikan penetran, waktu penetrasi, membersihkan permukaan, aplikasi pengembang, waktu pengembangan, inspeksi visual, interpretasi hasil, lalu pelaporan, tindak lanjut. Nah, keuntungan liquid penetran. Nah, di sini ada 7 keuntungan. Yang pertama, sensitivitas yang tinggi, sederhana dan cepat, mampu mendeteksi berbagai jenis cacat, biaya yang terjangkau, tidak merusak material, aplikasi yang luas, dan standar industri. Baik, akan dilanjut oleh teman saya Roy Jordi. Contoh hasil liquid penetral test positif atau cacat terdeteksi. Contohnya, terdapat garis merah yang menunjukkan adanya retakan pada permukaan material logam. Terus yang kedua, negatif, tidak ada cacat terdeteksi. Contoh, permukaan material menunjukkan berhasil tanpa tanda-tanda penetral yang tertinggal setelah proses pembersihan. Yang ketiga, false positif. Contohnya, tanda-tanda penetral yang muncul pada permukaan material akibat kontaminan yang tidak relevan dengan cacat sebenarnya. Terus yang terakhir, false
false negatif, yaitu contoh cacat kecil yang tidak terdeteksi karena ukuran sangat kecil dan sulit dijangkau oleh penetral. Lalu kesimpulannya, dari pembahasan sebelumnya mengenai liquid penetral text atau LPT, dapat disimpulkan bahwa metode ini merupakan salah satu teknik pengujian tidak merusak yang efektif untuk mendeteksi cacat pada permukaan material. Berikut adalah beberapa kesimpulan utama terkait dengan liquid penetral text. Yang pertama, efek dalam mendeteksi cacat, dan yang kedua, sederhana dan cepat, dan yang ketiga, biaya terjangkau, dan yang keempat, non destruktif, dan yang kelima, aplikasian yang luas, yang keenam, keandalan hasil. Baik, sekian presentasi kami dari kelompok 1 mengenai non-destructive test. Kami ucapkan terima kasih.